Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabla Education ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas soal OSN IPA ya, berarti SMP ini tahun 2017 nomor 33 ya, soal uraian. Ya, soal ini ada di soal yang tingkat nasional. Nah, soal ini sebelumnya sudah saya post di Facebook page saya ya, Farizal Fismat. Ini kalau teman-teman belum mengikuti, belum follow, silakan follow akun Facebook ini. Ya, ini halaman Facebook saya dan di sana ada banyak informasi tentang olimpiade, tentang fisika maupun matematika. Oke, kita langsung lihat soal ini ya. Ini soal nomor 33 ya. Kita baca soalnya. Dua buah beban A dan B digantungkan pada tali melalui sebuah katrol seperti ditunjukkan pada gambar di samping ya. Ini ada beban A, ini di sini beban A, kemudian ada beban B, kemudian dihubungkan dengan katrol. Kemudian beban A ditahan oleh sebuah pegas yang dipasang pada penopang G. Ini ada penopang G di sini, kemudian ini ada pegasnya nih di sini. Pegas. Kemudian anggap tali ringan, tidak molor dan gesekan antara tali dan katrol diabaikan ya. Jadi nggak ada gesekan di sini. Kemudian massa A itu 0,5 kg, kemudian massa B itu 0,3 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian ketika sistem dalam keadaan setimbang, pegas tertekan 1 cm lah ya. Jadi kalau sistemnya keadaan setimbang, pegasnya tertekan 1 cm. Kemudian tentukan konstanta pegas, kemudian mula-mula A ditekan, kemudian dilepaskan sehingga sistem berosilasi. Tentukan frekuensi osilasinya, kemudian apabila osilasi dihentikan, lalu pegas dan penopang G disingkirkan, tentukan percepatan sistem ya. Jadi ada 3 pertanyaan di sini, mencari konstanta pegas A, ya, mencari K berarti, kemudian mencari frekuensi osilasi F, kemudian jika ini pegasnya dilepas, kita suruh mencari percepatan sistem A berarti. Nah, itu dia soalnya ya. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaian dari soal ini. Ya, oke, kita gambar lagi nih di sini. Ya, yang perlu kita cermati adalah massa A ya, itu kan lebih besar daripada massa B kan? Karena massa A-nya adalah 0,5 dan massa B-nya di sini adalah 0,3 kan? Berarti massa A sama massa B itu besar massa A. Sehingga karena massa A lebih besar, maka A akan bergerak turun kan? Otomatis karena dia beratnya lebih besar daripada berat B. Sedangkan B akan bergerak naik, berarti A akan bergerak turun ke sini, kemudian B akan bergerak naik ke atas, gitu kan? Secara alamiah akan seperti itu. Beban A akan menekan pegas sehingga dalam keadaan setimbang, kita bisa gambarkan diagram gaya pada masing-masing benda ya. Jadi kita gambarkan dulu diagram gaya bebasnya atau free body diagramnya. Oke, kita gambar yang B ya. Yang B di sini ada berat benda B ya, WB. Kemudian ke atas di sini ada tegangan tali T. Nah, kan sistemnya seimbang ya. Kalau seimbang berarti berlaku hukum 1 Newton. Nah, kalau berlaku hukum 1 Newton, maka sigma F-nya sama dengan 0. Kita lihat benda B tadi. Ya, berarti karena sigma F-nya sama dengan 0, ini ada WB di sini, maka T dikurangi WB sama dengan 0. Artinya T sama dengan WB atau T-nya sama dengan 3 Newton karena massa B-nya adalah 0,3 kg. Berarti WB-nya sama dengan MB kali G, berarti 3 Newton. Nah, kita dapat nilai tekanan tali nih di sini. Oke, itu diagram gaya pada benda B. Sekarang kita lihat pada benda A. Ya, lihat benda A. Di sini ada tekanan tali sama T, kemudian ada WA ya di sini. Kita gambar di sini WA. Ada WA, kemudian karena A-nya itu menekan pegas ke bawah, maka otomatis akan muncul gaya pegas ya, yang arahnya kemana? Ya ke atas, karena pegasnya ditekan ke bawah. Maka akan ada gaya arahnya ke atas ya. Kita simbolkan FP di sini, gaya pegas gitu ya. Nah,
Karena sistemnya seimbang, berarti kalau kita lihat ini, lihat arah gayanya, berarti kan WA dikurang T dikurang FP sama dengan 0 ya. Karena seimbang juga, ini juga berlaku hukum 1 Newton. Berarti WA dikurang F pegas dikurang T sama dengan 0. Kemudian F pegasnya ya, dari hukum Newton, hukum Hooke, kita dapat F pegas itu sama dengan K kali delta X. Kan? Di soal diketahui dalam keadaan setimbang, itu delta X-nya adalah 1 cm atau 0,01 meter. Kemudian massa A-nya itu 0,5, berarti berat A-nya 0,5 kali gravitasi, berarti 5 ya. Maka di sini bisa kita tulis 5 dikurang K kali delta X, ya, delta X-nya tadi 1 cm, kita ubah ke meter, jadi 0,01 meter, ya di sini satunya meter nih. Dikurang T, T-nya udah dapat nih dari B tadi, T-nya 3 Newton. Berarti kita dapat nilai K-nya di sini 200 Newton ya, bisa dihitung ya. Berarti kita pindah ruas ke kanan. Ya, ini kalau mau dihitung, pindah ruas ke kanan berarti 2 ya, 2 sama dengan 0,01 K, atau K-nya sama dengan 200 Newton per maaf, 200 Newton per meter ya. Ini jawaban yang pertanyaan A. Kita diminta mencari konstanta bekas ya, jawabannya 200 Newton per meter. Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian ini ada yang kepotong ya, nggak apa-apa. Kemudian kita diminta mencari frekuensi osilasi ya, kalau A-nya ini ditekan kemudian dilepas ya. Nah, frekuensi osilasi kalau pada sistem bekas massa, teman-teman ingat ya, F itu kan persamaannya apa? 1/2 pi akar K per M. Nah, kita pakai aja nih persamaan ini. Dengan M-nya adalah massa total antara A dan B. Berarti frekuensi osilasinya 1/2 pi ya, 2 pi-nya tetap, kemudian K-nya kita masukkan nih 200, MA ditambah MB, tadi MA-nya itu 0,5 ya, MA-nya itu 0,5 kg, MB-nya 0,3 kg atau 0,8 di sini kalau kita jumlah 0,5 ditambah 0,3 ya. Atau bisa kita dapatkan ini 200 dibagi 0,8 itu kan 2000 per 8 ya, 1000 per 4, 250 ya. Berarti ini 1/2 pi akar 250 ya, 250 bisa kita tulis jadi 5 akar 10. Maka frekuensi osilasinya adalah 5 akar 10 per 2 pi Hz. Kita masuk aja nih, ini jawaban untuk yang pertanyaan B ya. Kemudian yang pertanyaan C itu kita disuruh mencari percepatan sistem kalau pegasnya dilepas ya. Jadi sistem A dan B-nya itu lepas dari pegas dan penopang G. Nah, maka kalau kita melepas pegas, maka kita gambarkan di sini ya. Maka sistemnya jadi sederhana seperti ini. Ini A, kemudian di sini ada B. Ingat tadi, di sini ada WA, kemudian di sini ada WB, kemudian ada T, ada T ya. Kita tinjau seluruh sistem, berarti ini kan gerak ke bawah, A-nya, B-nya gerak ke atas, berarti WA min WB sama dengan MA plus MB kali A ya. WA min WB-nya berarti berapa ini? WA-nya 5, WB-nya 3. Berarti 5 dikurang 3 itu 2, MA plus MB-nya 0,8. Berarti 2 dibagi 0,8 atau 2,5 meter per second kuadrat. Nah, itu dia. Ya, kita sudah mencari 3 pertanyaan dari soal ini ya. Sebenarnya cukup mudah asal teman-teman jeli menganalisis soalannya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau dirasa video-video di channel Nabla Education ini punya manfaat, silakan subscribe channelnya dan share ke teman-teman yang kiranya membutuhkan video-video pembahasan Olimpiade seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.